Di antara akhlaknya para salaf, mereka sangat menjaga sifat malu. Ya, ketika Rasulullah SAW melihat seorang sahabat menasihati temannya karena malu, maka Rasulullah bersabda, "Da'hu fa innal haya minal iman." Biarkan saudaramu dengan sifat malu, karena sifat malu itu bagian dari iman. Ya, fa innal haya khairun kulluh. Dalam riwayat, karena sifat malu itu semuanya baik. Maka seorang muslim, seorang yang berpegang pada sunnah, kita semuanya insya Allah, maka selalu menjaga sifat malu. Malu yang bagaimana? Malu kalau tidak mengerjakan kebaikan. Malu kalau ya tidak meninggalkan keburukan. Itu malu yang benar. Ya, terkait dengan batasan-batasan adab dan akhlak, ya. Kemudian malu kalau tidak terlihat rapih, malu kalau tidak terlihat sopan, malu kalau berucap yang tidak baik, malu kalau tidak salat berjamaah, malu kalau tidak bermajelis ilmu, dan seterusnya. Itu malu yang selalu khairun kulluh, semua kebaikan. Ya, malu yang tidak benar itu sebaliknya, ya. Mau sholat di masjid malu, mau sholat berjamaah malu, mau ke majelis ilmu malu, lah itu bukan malu, bukan haya dalam syariat. Itu tidak disebut malu, tapi itu penakut, pengecut, khojal, ya, pengecut. Ya, bagaimana kebenaran kok malu, kebaikan kok malu, ya. Itu bukan pada tempatnya. Malu yang benar ini tadi. Malu kalau tidak saleh, malu kalau terlihat mengerjakan yang tidak baik, malu kalau akhlaknya tidak mulia. Nah, ini malu yang selalu mengajak pada kebaikan. Tinggal kita luruskan niat kita. Malu kalau saya telat sholat berjamaah, malu kalau saya di saf paling belakang. Ya, malu kalau saya masbuk. Baik tidak jamaah? Baik, semangat untuk saf yang pertama, semangat untuk di belakang imam. Ya. Kemudian luruskan niat karena Allah. Jadi malu itu seperti penggeraknya yang menggerakkan kita. Setelah bergerak, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat malu itu luar biasa. Dan sifat malu itu menonjol pada wanita. Nah, wanita kalau hilang sifat malunya, cantik tidak? Ya, cantiknya itu karena malunya tadi. Karena sifat pokoknya wanita itu haya, malu. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi dua gadis, kenapa di sini? Oh, kami mengantri, kalau mereka sudah selesai baru kami akan mengambil air. Orang tua kami sudah sepuh, tidak ada orang lain kecuali kami. Maka diambil oleh Nabi Musa, diambilkan. Setelah selesai diberikan, kemudian kedua gadis tadi pulang. Sampai di rumah ternyata itu putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Ternyata putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib mengatakan, ada apa? Kok bisa secepat ini, ya? Kok pulang cepat, pulang gasik? Ada seorang pemuda yang mendatangi kami dan kemudian mengambilkan air untuk kami. Panggil, aku akan berikan balasan. Maka seorang dari dua wanita tadi, dua gadis putrinya Nabi Syuaib tadi, seorang wanitanya datang kepada Nabi Musa alaihissalam, tamshi ala istihya. Ia berjalan menuju Nabi Musa itu sangat malu. Nah, inilah sifat wanita. Disuruh abahnya, ya, disuruh ayahnya untuk mengabarkan, mohon bisa ke rumah, ayahku ingin memberikan hadiah untukmu. Mau menyampaikan itu saja malu sekali. Ini sifat siapa? Sifat wanita, ya. Kita juga sama, ya, laki-laki, tapi memang menonjol pada wanita. Ketika disampaikan kemudian datang dan kisah selanjutnya ternyata disuruh memilih, mau yang mana? Aku nikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku. Masya Allah. Nah, dua-duanya tidak boleh, ya, karena harus yang lain, ya. Nggak boleh saudarinya, bibinya, ibunya, ya, nggak boleh. Jamaah rahimakumullah, ya, ini sifat malu, ya. Jadi bukan menghilangkan sifat malu, malu yang lurus, malu yang benar, Masya Allah. Rasulullah seperti itu, wajahnya itu terlihat. Kalau tidak suka berubah wajahnya, kalau malu berubah wajahnya. Itu Rasulullah. Fitrah, ya, dengan ya wajah apa adanya. Beda dengan orang munafik. Orang munafik mau menampakkan apa saja lihai. Hatinya tidak beriman, wajahnya kayak khusyuk, tenang, sangat hebat, bisa, itu munafik. Tapi orang beriman hati dan wajahnya sama persis. Inilah orang beriman. Maka ketika malu, ya malu. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga akhlaknya para salaf itu sangat menonjol dengan sifat malu, sehingga dengan sifat malu ia beradab. Ia sangat dicintai banyak manusia. Kenapa? Baik sekali. Malu kalau tidak sopan, tidak santun, tidak baik pada orang lain, dia malu. Sehingga dengan sifat malu ia tenang, waqar, ia sangat berwibawa. Ya, demikian akhlak yang mulia. Ia tidak banyak bicara, maksudnya bicara yang bermanfaat, bicara yang penting. Ya, tertawa juga secukupnya, karena sifat yang dianjurkan itu, akhlak para salaf itu tersenyum, ya jamaah. Akhlaknya salaf tersenyum atau tertawa? Tersenyum, ya, akhlaknya. Tertawa boleh, Rasul juga tertawa terlihat sampai gigi gerahamnya atau gigi taringnya terlihat. Tapi tertawanya Rasulullah SAW itu tersenyum, ya, tidak sampai ya terbahak-bahak, ya. Yang keluar dari adab itu kalau tertawanya sampai terbahak-bahak. Ini jangan, ya, kita yang sudah kenal sunnah, tertawanya sudah ditahan, artinya tetap beradab, tetap berakhlak, ya. Los itu kayaknya keren, ya, kayaknya mantap, ya, wah, ya, kayaknya mantap gitu, ya. Ya, padahal dalam Islam tertawa aqilud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Kata Nabi, sedikitlah tertawa karena banyak tertawa itu mematikan hati, ya. Jadi tertawanya, kalau panjenengan lihat orang Arab, ya, orang Arab tertawa, ya, mereka tertawanya itu paling tutup wajah, ya, cuman badannya yang bergerak, tapi suaranya nggak ada. Itu sudah paling ngekeknya seperti itu, ya.
Orang Arab itu paling ngakaknya itu gini. Ya, cuman gerak gitu nggak ada suaranya. Itu sudah paling ngakaknya orang Arab ya. Memang tidak ada. Kami dulu waktu nyantri, kemudian di kelas ada sesuatu, kemudian tertawa bareng-bareng, buah gitu. Saya dari kantor sampai datang, ada apa? Ada apa? Kaget kok ada ngakak, ya satu kelas bareng gitu ya. Padahal mungkin dianggap hal biasa ya. Oh ternyata adabnya tidak boleh ya, tertawa sampai terbahak-bahak, ngakak itu tidak beradab ya, seperti itu. Subhanallah. Syekh kemudian menjelaskan, kadang ada yang lucu, kemudian kami tertawa. Saya langsung balik, lihat, ada apa? Heran ya, kok sampai terbahak-bahak ya. Oh ternyata kebiasaan kita memang seperti itu, namanya ngakak, nggak ada batasan sama sekali. Ya, jadi kita belajar akhlaknya salaf, sifat malu, diantaranya tertawa tadi, ketika tertawa ya, secukupnya, dan tertawanya Rasulullah itu tersenyum ya, artinya kelihatan tapi tidak sampai ngakak ya, tidak sampai terbahak-bahak. Tapi ini kita belajar akhlak ya, belajar akhlaknya salaf ya jamaah, sehingga terpoles terus, insya Allah kita semakin baik, semakin mulia insya Allah.